Dalam replik ini izinkan kami mencoba mengingatkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Musa berkata, "Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya?" Kami juga ingin mengingatkan hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Nabi bersabda, "Apakah kalian tahu orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham maupun harta benda. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat, membawa pahala sholat, puasa, zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Demikian replik penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021. Berkenaan dengan dua hadis yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, bacanya hanya terjemah saja tadi. Justru saya ingin mengembalikan dua hadis tersebut untuk memberikan nasihat kepada jaksa penuntut umum. Karena dua hadis yang disampaikan tadi tentang man salima itu muslimu min lisani, yaitu tentang bahwa Islam yang afdol itu adalah manakala seseorang itu selamat daripada godaan lisan seseorang. Maka di sini saya ingin ingatkan bahwa manipulasi fakta dengan membuat kebohongan di dalam dakwaan dan tuntutan jauh lebih berat dibanding sekedar cacian. Jadi yang saya uraikan di dalam pledoi itu adalah pembuktian bagaimana terjadi manipulasi fakta dengan membuat fakta bohong dan menghilangkan fakta kebenaran dengan data. Jadi bukan dengan tuduhan sembarang tuduhan, dengan data. Saya tunjukkan, yaitu di tuntutan halaman sekian, di BAP si fulan, di BAP yang namanya saksi anu. Bagaimana dimanipulasi oleh jaksa. Nah, jadi saya ingin ingatkan bahwa protes kritik saya di dalam pledoi terhadap perilaku jaksa penuntut umum yang melakukan manipulasi fakta itu bukan cacian dan itu bukan hinaan. Tapi kalau kemudian jaksa merasa terhina, itu persoalan lain, bukan persoalan saya. Itu urusan diri jaksa sendiri. Kemudian saya ingin ingatkan kepada jaksa di hadis yang kedua, di mana Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kamu sekalian siapa itu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-muflisu fina mala dirhamalah." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya dinar di antara kami. Tapi kemudian Nabi mengoreksi. Beliau mengatakan, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut di tengah umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang nanti di hari kiamat menghadap Allah. Bisolatin wa siyamin, dengan berbagai macam amal ibadah, dengan sholat, dengan puasa dan lain sebagainya. Tapi qad zalama hadza wa syatama hadza wa sabba hadza wa qatala hadza. Nah, jadi di situ Nabi sebutkan akan tetapi orang ini waktu hidup mencaci si fulan, menghina si fulan, menzalimi si fulan. Nah, jadi jaksa supaya tidak lupa, dalam hadis itu ada kata juga menzalimi si fulan. Jadi jaksa penuntut umum sangat punya kesempatan untuk menzalimi para terdakwa. Kapan saja mereka hadir di ruang sidang, mereka punya kesempatan untuk memberikan keadilan kepada para terdakwa atau untuk memberikan kezaliman kepada para terdakwa. Dan manakala seorang jaksa memberikan kezaliman kepada terdakwa, maka itu adalah satu dosa besar, jauh lebih besar daripada sekedar cacian. Dan itu akan membuat para jaksa bangkrut di hadapan Allah dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi saya berterima kasih kepada jaksa penuntut umum telah mengeluarkan dua hadis tadi. Mudah-mudahan dua hadis tadi dibawa pulang oleh jaksa untuk introspeksi diri agar mereka jangan melakukan kezaliman di dalam ruang sidang ini. Kemudian majelis hakim yang mulia, yang terhormat, dengan demikian saya ingin menyatakan di sini bahwa saya tetap berpegang dengan apa yang sudah saya sampaikan di dalam
pledoi tersebut tanpa ada perubahan sebagaimana sudah kami sampaikan. Dan sekali lagi kami mohon kepada majelis hakim yang mulia bahwa replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab pledoi saya, sehingga kami minta supaya replik tersebut diabaikan, jangan dianggap, bahkan segala dakwaan dan tuntutan jaksa kami minta untuk dibatalkan demi hukum. Dan semoga majelis hakim yang mulia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menetapkan yaitu putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih majelis hakim atas waktu yang diberikan. Mohon maaf yaitu atas segala kehilafan kekurangan selama saya menghadapi sidang ini, dan mudah-mudahan majelis hakim yang mulia senantiasa dalam lindungan Allah. Sekian majelis hakim yang saya hormati.